Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah renungan pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Ada satu yang tidak bisa ditahan oleh manusia adalah melanggar ketaatan. Ketika seseorang diperintahkan untuk mengikuti aturan dan peraturan, maka di situ pula lah iblis menghasut kita, mencobai kita, dan menggoda kita untuk melanggar aturan dan peraturan tersebut. Dan itu sudah ditunjukkan mulai dari manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa bersama-sama tidak taat kepada apa yang diperintahkan Allah. Ada gejolak di dalam diri seseorang. Karena apa? Karena dosa yang masih melekat dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang ingin melakukan sesuka hati kita. Kita ingin melakukan sekehendak pikiran kita. Kita hanya ingin menuruti apa kemauan kita dan apa yang dikendalikan oleh pikiran kita masing-masing. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini mau menyadarkan kita dan mau menekankan kepada kita, baiklah kita sebelum melakukan segala aktivitas kita, segala apapun yang mau kita lakukan, serahkan diri dulu kepada Tuhan. Jikalau memang Roh Tuhan mengatakan bahwasanya jangan lakukan itu, jangan berbuat demikian, maka stoplah untuk tidak berbuat demikian. Banyak hal-hal yang memang kita langgar dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya, gampang saja, ada lampu merah atau ada rambu-rambu lalu lintas yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Tidak terhitung lagi jumlahnya orang yang menerima kecelakaan, menerima akibat dari ketidaktaatannya terhadap rambu-rambu lalu lintas. Dan apa yang terjadi? Nyawa pun melayang. Atau mungkin yang paling parahnya adalah cacat, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lalu siapa yang dirugikan? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Ketika Allah menekankan hal itu kepada kita, begitu banyaknya aturan dan peraturan yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Ketika kita melanggarnya, maka yang rugi bukan orang lain. Yang menerima akibatnya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bahkan mungkin karena kelalaian kita, karena ketidaktaatan kita, orang lain yang seharusnya tidak ikut menanggungnya harus ikut juga menanggungnya. Misalnya kecelakaan berantai, ataupun kita yang sakit, kita yang tidak taat, tapi orang lain yang harus mengurus kita 24 jam. Orang lain yang kita rugikan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah saatnya firman Tuhan ini menegur kita, mengajak kita untuk menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan.
Ada satu pelajaran yang harus kita ingat, bahwa menguasai diri, mengendalikan diri, menenangkan diri, itu dapat menjernihkan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa membuat diri kita tenang, terlalu bersemangat, akhirnya melanggar koridor dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan, maka pikiran kita pun akan menjadi kacau. Oleh karena itu, marilah kita tinggal diam sejenak. Mari kita hentikan sejenak segala aktivitas kita. Berikan waktumu, berikan hati dan pikiranmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kembalilah dan tinggal diam di dalam roh Tuhan, di dalam aturan-aturan Tuhan, di dalam apa yang ditetapkan oleh Tuhan, karena semuanya itu akan menguntungkan bagi diri kita. Apapun yang kita lakukan, mari kita perhadapkan dengan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah bertentangan dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan, maka katakan stop, katakan tidak untuk tidak taat. Masih ada waktu, dan masih banyak waktu, dan masih ada kesempatan, dan begitu banyak peluang bagi kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih-Mu kepada kami, firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, kami terima di dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi orang-orang yang kembali diam di dalam-Mu, menjadi orang yang tinggal di dalam kasih-Mu, agar segala hal-hal yang merugikan tidak terjadi dalam kehidupan kami. Dan ketika ada penderitaan, dan ketika ada beban, dan ketika ada cobaan dan ujian dalam kehidupan kami, kami dapat memenangkannya di dalam nama-Mu Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang taat kepadamu. Oleh karena itu, jangan lagi kami menjadi orang-orang yang enggan, orang yang disebutkan tidak mau, orang-orang yang dikategorikan sebagai pemberontak terhadap firman-Mu, tapi biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan taat akan aturan dan perintah-Mu. Satu hari ini akan banyak yang kami hadapi dan kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.